Ketika Gus Dur dimacem-macemin oleh Kabaib itu, kalau Lapindo mau berhenti, itu Gus Dur sama Inu ditiir aja, dimasukin ke Lapindo baru. Kan saya protes. Beb, urusan belum tuntas ya. Berhadapan dengan saya. Ayo. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh kita yang direndahkan di depan umum, tapi malah di antara kita tampak acuh tak acuh. Berbeda dengan golongan Habib yang dihina, langsung mencak, langsung teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku sekalian. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengetuk hati kita semua bahwa kiai-kiai kita, terkhusus di Nahdlatul Ulama ya, curhatnya tidak sedikit dari golongan tertentu yang merendahkan. Hal ini bukan ngadu-ngadu atau memperuncing persoalan, lebih kepada membangun semangat kecintaan kita terhadap kiai-kiai kita dengan tetap juga menjaga kebersamaan di antara kita. Kenapa? Karena tidak sedikit juga di antara kita, katakanlah orang-orang NU, termasuk juga anggota Banum ataupun pengurus Banumnya, yang nampak acuh tak acuh ketika kiai-kiai kita direndahkan oleh orang-orang tertentu. Nah, belum lama ini sahabat kami Pak Yusuf Mares daripada Suka TV mewawancarai Kiai Haji Agus Salim atau yang akrab disapa Gus Slim, kiai yang sangat low profile, pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil Bogor, menyampaikan kisah pribadinya berkenaan dengan isi ceramah seorang Habib yang sepanjang ceramahnya itu dalam acara muludan, kata beliau, bukan bahas muludan, diantaranya malah menghina Gus Dur. Dan mari kita simak bersama. Ini satu cerita. Boleh Anda tanya. Ketika Gus Dur katakanlah dimacem-macemin oleh Kabaib itu, ada penceramah. Itu saya sudah ngomong sama Yeni juga. Sudah saya sampaikan, tapi kan keluarga Gus Dur bukan keluarga pendendam. Satu acara maulid, isinya bukan maulid. Apa? Wah, isinya itulah. Itu waktu kan zaman Lapindo. Kalau Lapindo mau berhenti, itu Gus Dur sama Inu ditiir aja, dimasukin ke Lapindo baru. Itu Gus Dur kalau dibelah kepalanya itu ingus mulu isinya. Kan saya protes. Masya Allah. Ini kejadian loh. Ini kejadian di Ciherang, tempatnya di masjid, dalam acara muludan. Waktu itu ada Sekda Kabupaten Bogor, ada juga wakil ketua dewan. Dicolek, Gus, gimana itu? Nanti saya hajar juga. Di tengah-tengah ceramah dia, Beb, urusan belum tuntas ya. Berhadapan dengan saya. Ayo, kita lanjutkan nanti setelah ini. Nah, kan gitu. Singkat cerita, saya ada masih undangan di mana-mana. Saya mau selesaikan. Tapi dengan saya belum tuntas. Begitu dia wassalamualaikum, saya kejar Pak. Saya tantang. Seenaknya kamu ngomong. Nah, jadi di situ saya, karena saya kurang tidak yakin itu Habib itu. Artinya keturunan Nabi, kok ngomongnya kayak gitu. Termasuk juga beberapa waktu lalu itu ya, perkataan Habib Rizik terhadap Gus Dur. Ya itu lain alena ya, Gus Dur dengan Habib Rizik. Ini kan ada Habib yang lain kan kayak gitu juga kan. Jadi ngomongnya kayak gitu, mana saya bisa mahabbah? Mana saya bisa mahabbah? Justru saya pertanyakan. Nah, ini belum ribut-ribut soal masa belum. Memang ada catatan di saya. Sedangkan Pak Kiai itu adalah pengikut Gus Dur. Ya iyalah, rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya.
Gak diragukan siapa. Iya. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Tokoh nasional. Nggak bisa. Ya pahlawan nasional. Apa yang diragukan? Ketimbang mereka ujug-ujug. Iya. Berat sama siapa? Betul. Ya saya lebih baik ke orang Nusantara yang jelas. Terima kasih Kiai. Mohon maaf belum sempat silaturahim ke Bogor. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kembali saya tegaskan kepada Anda, ini bukan untuk memperuncing suasana, agar kita lebih paham, agar kita lebih terbuka, bahwa sekali lagi, tidak sedikit dari tokoh-tokoh kita yang direndahkan di depan umum, tapi malah di antara kita tampak acuh tak acuh, bahkan cuek begitu rupa. Berbeda dengan katakanlah golongan Habib yang dihina, langsung mencak, langsung teriak. Sementara kiai kita, terutama secara khusus Gus Dur, tak terhitung jumlahnya. Itu tadi Kiai Salim tidak menyebut nama Habibnya siapa, atau mungkin dipotong sama Pak Yusuf. Karena beliau itu sangat hati-hati di dalam berpodcast ya. Itu baru satu contoh ya. Contoh yang lain kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi apakah ada tindakan yang mengarah kepada posisi hukum atau apapun sifatnya yang membuat mereka yang melakukan perbuatan tidak semestinya itu bisa berhenti? Karena apa? Karena apalagi pada saat-saat itu ya mereka masih dianggap sebagai turunan Nabi sehingga dianggap benar. Pihak kebenaran ada di dia, semacam memiliki otoritas. Tapi ya sekarang mungkin sudah sebagian ada yang sadar, walaupun ada juga kan seperti yang saya katakan tadi, di antara kalangan saudara-saudara kita sendiri yang bela kiai sampai mati, kiainya dihina, ya diam baik gitu. Nah, sedikit cerita juga dari pengalaman saya pribadi pada tahun 2017-an ketika marak-maraknya Pilkada DKI, Pak Anies dengan Pak Ahok. Saya kebetulan pada saat itu kerap kali diminta untuk yang ngobrol-ngobrol lah di satu majelis di wilayah Jakarta Selatan. Pada suatu saat majelis itu menggelar acara Isra Mi'raj. Saya diundang, saya hadir. Kebetulan panitianya adalah sahabat saya sebagai pembina di majelis itu. Ketika sampai di sana, penceramahnya adalah dari kelompok yang keras-keras itu. Tapi satu di antara penceramahnya saya kenal. Beliau sudah wafat, tidak perlu saya sebut namanya. Intinya apa? Bahwa 3 penceramah yang mengisi dalam acara Isra Mi'raj di satu majelis itu, 3-tiganya ini kompak jelek-jelekin Kiai Haji Said Akil Siraj. Yang pada saat itu Kiai Said adalah Ketua Umum PBNU. Penceramah yang pertama saya masih ngelus dodo, nggak kenal saya siapa, artinya hanya tahu nama ketika disebut. Oh iya, kebetulan pada saat itu saya tidak masuk ke dalam ruangan, saya duduk di teras karena firasat saya sudah nggak bagus. Kemudian yang kedua, ini kiai yang saya kenal, itu malah merespon dari penceramah yang pertama, jelek-jelekin Kiai Said. Saya ingat satu kalimatnya, mau dibilang goblok, ya profesor. Mau ya dibilang profesor, ya goblok. Profesor, goblok. Tuk, hati saya kan. Waduh, terbesit di pikiran saya. Insya Allah kalau cuman orang semusola ini, paling banter saya babak belur. Kalau saya lawan 3 kiai ini. Tok, tok, tok hati saya. Insya Allah cuman babak belur. Dan secara psikologi massa, biasanya kalau dalam pengajian, andai pun saya menyerang kiai ini, 3 kiai ini, saya tidak akan dibunuh. Saya pasti akan diamankan atau mungkin saya babak belur. Akhirnya saya berpikir panjang juga, ini urusannya bukan hanya saya babak belur, tetapi kelanjutan dari majelis ini akan menjadi runyam. Kasihan juga sahabat saya yang membina sahabat-sahabat di sana. Lah, kenapa? Nah, adanya pengajian dengan mengundang 3 tokoh tadi itu bukan kemauan dari kawan saya ini ya, karena kemauan masyarakat. Nampaknya masyarakat di sekitar situ ya pro yang begitu-begitulah ya. Baik itu habaib ataupun dari kalangan loro siji loro pada saat itu. Akhirnya saya putuskan pulang. Saya WA ke sahabat saya balas, mohon maaf Ustadz, dada saya sudah nggak nahan,
Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya pulang saja. Langsung saya ngecir pulang. Intinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Kerap kali pengajian-pengajian itu menjadi ajang untuk bukan hanya mengadu domba, tetapi merendahkan kiai-kiai kita. Maka bersama tayangan ini bukan ngompori, tapi marilah kita berpikir secara objektif, berpikir secara luas, bahwa kalau kiai-kiai kita dihinakan, kita masih menahan diri, sementara dari kelompok mereka ada yang merasa dihinakan. Tidak sedikit di antara orang-orang yang katanya orang NU malah langsung bergerak atau memberikan statement. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.